DJ, hukuman apa yang paling serem? Disalib. Disalib. Kalau Yesus tidak datang, kamu disalib. Tapi di neraka disalibnya. Disalib di neraka. So, it's good for us. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Terus, menurut kalian kenapa Yesus datang ke dunia? Untuk menyelamatkan kita manusia-manusia berdosa. Oh, Iya juga. dosa apa? Mencuri, Oh, berantem, bohong. bohong. Terus? Kan bisa diampuni. Doa aja bisa kan? Ya tidak seperti itu. Terus gimana? Jadi setelah meminta ampun, berusahalah untuk tidak melakukan dosa yang sama lagi. Oke, Harus terus bertobat. Bertobat. Terus kenapa Yesus mesti lahir kalau gitu? Karena harus bisa menanggung hukuman seperti manusia. Jadi berkorban untuk menanggung hukuman yang harusnya dijalani oleh manusia. DJ, hukuman apa yang paling serem? Disalib. Disalib. Kalau Yesus tidak datang, kamu disalib. Tapi di neraka disalibnya. Disalib di neraka. Dibakar. Oke. Ya, Tuhan Yesus menjadi manusia, datang ke dunia untuk nanti mati di kayu salib. Tuhan Yesus rendahkan dirinya sebagai manusia untuk kami bisa lebih relate dengan Tuhan dan bisa mengerti Dia lebih baik. Untuk mati untuk manusia harus representasi manusia dulu. Oh, harus jadi manusia. Iya, betul. Oke, menarik. Pastinya buat nyelamatin kita ya, orang berdosa. Yesus datang ke dunia karena itulah satu-satunya cara bagi kita untuk mengenal Allah. Karena kita tidak mungkin bisa mengenal Tuhan kalau bukan Tuhan yang datang kepada kita. Jadi Dia datang kepada kita dan menunjukkan apa itu kebenaran, karena dengan kebenarannya sendiri manusia tidak akan mampu mencapai Tuhan. Nah, kenapa Tuhan mesti jadi manusia? Kan bisa diampunin. Pertanyaan yang sulit. Karena kalau kita orang berdosa melihat langsung Tuhan, ini kita pasti mati. Jadi, Tuhan harus menjadi sama seperti manusia agar bisa menyelamatkan manusia. Agar kita dapat merasakan kasih-Nya. dapat merasakan kasihnya. Kamu merasakan kasih Tuhan gimana? Seberapa Udah besar kasih Tuhan buat kamu? besar banget. Secara doktrinal sih ikutin perjanjian lama sih, harus ada korban. Oh, harus ada. Ya, jadi Yesus menjadi korban itu. Ini pertanyaannya gak kayak pertanyaan ujian agama, jujur. Bener mikir dulu ya. Mikir dulu ya. Kalau menurut gue sih kayaknya kalau misalnya dia cuma dari atas kan kesannya kayak ya udah nyuruh aja gitu kan. Kayak udah nih dosa dihapuskan gitu kan. Tapi dengan maksudnya Tuhan Yesus itu benar-benar lahir ke dunia ini, mungkin kita jadi lebih relate karena dia juga sama-sama ngerasain apa yang kita rasain di dunia ini gitu. Membangun relasi dengan kita kah? Tapi enggak. Ini sepengetahuan aku yang terbatas ya kawan-kawan. Karena sebenarnya ya gak ada keharusan buat Tuhan untuk nolong kita, untuk Tuhan lahir ke dunia. Tapi Dia milih buat lahir ke dunia, buat lewatin semuanya itu tujuannya supaya bisa berelasi dengan kita. Jadi kayak boom. Tuhan jadi manusia karena sesederhana Dia memberikan kepada kita satu teladan, karena Tuhan punya maksud untuk menyatakan apa itu kebenaran dan keselamatan. Dan kebenaran dan keselamatan itu tidak dapat kita temukan di dalam sesederhana hukum atau perbuatan baik. Satu-satunya yang bisa memberikan atau menggenapkan hukum itu sendiri adalah Yesus Kristus. Dan Dia adalah puncak dari penyataan Allah, puncak dari kebenaran, puncak dari keteladanan yang sejati. Sehingga
That's why kenapa dia katakan akulah jalan dan keselamatan dan hidup.